Oke, kita mulai dengan tiga nama yang kayaknya datang dari tiga planet berbeda. VOC, sebuah korporasi dagang kolonial yang legendaris, BlackRock, raksasa finansial global yang lola aset triliunan dolar, dan Danantara, sebuah konsep super holding BUMN impian Indonesia. Apa coba hubungannya? Nah, jawaban dari teka-teki sejarah inilah yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Di permukaan, pertanyaan ini kedengerannya aneh banget kan? Gimana enggak? Di satu sisi ada VOC, dengan kapal-kapal layarnya yang menaklukkan lautan rempah-rempah. Di sisi lain ada BlackRock, dengan algoritma super canggih yang bisa menggerakkan pasar dunia. Terus di antara keduanya ada Danantara, konsep untuk menyatukan kekuatan ekonomi negara kita. Jelas banget beda. Tapi, gimana kalau saya bilang, di level yang paling dasar, mereka itu ternyata berbagi cetak biru kekuasaan yang sama persis. Yap, bener banget. Tiga entitas ini, meskipun terpisah ratusan tahun dan punya konteks sejarah yang beda jauh, ternyata punya DNA struktural yang sama. Dan inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kunci untuk memecahkan teka-teki ini adalah sebuah konsep bernama isomorfisme kekuasaan. Tenang, tenang, kedengarannya emang akademis banget. Tapi percayalah, idenya itu sangat kuat dan sebenarnya cukup gampang dimengerti. Jadi, apa sih isomorfisme itu? Gini deh, coba bayangin evolusi di alam. Ada hiu, ada juga lumba-lumba. Yang satu ikan, yang satu mamalia. Tapi kok bentuk tubuh sama siripnya mirip? Kenapa? Ya karena mereka menghadapi tantangan yang sama, bergerak seefisien mungkin di dalam air. Nah, isomorfisme kekuasaan itu fenomena yang persis sama, tapi di dunia organisasi. Mereka ini seolah-olah menumbuhkan sirip struktural yang serupa karena mereka mencoba memecahkan satu masalah fundamental yang sama. Dan inilah masalah fundamentalnya. Ini bukan sekedar cari untung loh, ini sesuatu yang jauh lebih besar. Gimana caranya memusatkan modal dalam skala raksasa, lalu menggunakan modal yang sudah terkumpul itu untuk mengelola dan melipat gandakan kekuasaan. VOC melakukannya untuk monopoli dagang, BlackRock untuk dominasi pasar finansial, dan Danantara dirancang untuk pembangunan nasional. Tujuannya boleh beda, tapi mesin penggeraknya secara struktural luar biasa mirip. Nah, untuk membuktikannya, kita bakal bedah kemiripan ini lewat tiga lensa. Lensa pertama, teknologi. Eits, tapi tunggu dulu. Teknologi di sini bukan cuma soal chip dan kode ya, tapi teknologi dalam arti yang lebih luas, yaitu sistem inti yang jadi tulang punggung operasi mereka. Coba lihat ini, keren banget. Setiap entitas ini tuh menggunakan teknologi paling mutakhir di zamannya. Teknologi andalan VOC itu piagam kerajaan atau charter. Ini bukan surat izin biasa loh. Ini tuh kayak software politik abad ke-17 yang ngasih dia hak monopoli, hak cetak uang, bahkan hak buat menyatakan perang. Gila kan? Lompat ke abad 21, teknologi BlackRock itu Aladdin, sebuah sistem algoritma yang udah jadi kayak otak dari sistem saraf finansial global. Lalu Danantara, teknologinya adalah struktur holding itu sendiri, sebuah inovasi tata kelola untuk menyatukan puluhan BUMN di bawah satu komando strategis. Oke, sekarang kita pindah ke lensa kedua. Dan bagian ini, jujur aja, adalah yang paling rumit sekaligus paling menarik, hubungan mereka dengan negara. Disinilah garis batas antara kekuatan publik dan swasta jadi kabur banget. Coba deh perhatikan pola yang luar biasa di sini. VOC itu kasus di mana negara, yaitu Belanda, seolah-olah meng-outsource kedaulatannya ke sebuah perusahaan. VOC punya tentara dan bisa bikin perjanjian, tapi di saat yang sama juga harus mikirin dividen buat pemegang saham. Nah, BlackRock itu kebalikannya. Sebuah perusahaan swasta yang saking besarnya, saking pentingnya, jadi sering bertindak kayak negara bayangan, memberi nasihat ke bank sentral dan pemerintah pas lagi krisis. Terus Danantara, ini adalah negara yang secara sadar belajar untuk jadi kayak perusahaan, mengadopsi logika korporasi biar bisa mengelola aset publik secara efisien. Sebuah siklus sejarah yang, wow, luar biasa. Oke, lensa terakhir kita. Ini soal cara berpikir, atau kalau mau keren sedikit, epistemologinya. Gimana sih isi kepala dari masing-masing entitas ini memandang dunia? Informasi apa yang mereka anggap paling berharga untuk menjalankan strategi mereka? Di sini, kita bisa lihat evolusi dari kekuasaan itu sendiri. Otak VOC itu mikirnya fisik dan geografis, kuasai peta, kuasai jalur laut, monopoli rempah-rempah. Pengetahuan buat dia itu adalah teritori. Kalau otak BlackRock mikirnya abstrak dan informasional, kuasai data, prediksi pergerakan pasar, kelola risiko. Pengetahuannya buat dia adalah algoritma. Nah, Danantara diproyeksikan untuk berpikir secara sinergis. Gimana caranya menghubungkan BUMN semen dengan BUMN karya untuk membangun infrastruktur. Pengetahuannya adalah soal konektivitas.
Setelah melihat dari ketiga lensa ini, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang mengandung ironi sejarah yang sangat dalam. Sebuah putaran roda takdir yang, mau nggak mau, terjadi di halaman belakang rumah kita sendiri. Coba-coba kita resapi kutipan ini sebentar. Ini adalah jantung dari semua argumen kita. Indonesia, sebuah negara yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme, yang mana instrumen utamanya adalah VOC, sekarang untuk menghadapi tantangan dari raksasa global seperti BlackRock, justru melirik sebuah struktur yang mirip banget sama musuh bebuyutannya di masa lalu. Jadi, poin krusialnya begini. Penting banget untuk dicatat, ini bukan soal meniru tujuan VOC yang eksploitatif ya. Bukan, sama sekali bukan. Ini adalah soal meminjam senjatanya, yaitu bentuk dan strukturnya yang terbukti sangat efektif untuk memusatkan modal, tapi untuk tujuan yang sama sekali berbeda, yaitu pembangunan dan kedaulatan nasional. Nah, inilah ironi yang sangat kuat dan kompleks dari situasi ini. Analisis ini ternyata nggak membawa kita ke sebuah jawaban yang pasti. Malah sebaliknya, kita justru dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar yang menghadap ke masa depan. Sebuah pertanyaan tentang nasib dari eksperimen besar ini seandainya nanti benar-benar diwujudkan. Dan inilah pertanyaan pamungkasnya. Struktur superholding ini, persis seperti VOC dan BlackRock, punya potensi kekuatan yang luar biasa besar. Tapi bentuk ini juga seolah membawa kutukan, yaitu resiko menjadi raksasa birokrasi yang lamban, nggak efisien, atau bahkan korup. Jadi pertanyaannya adalah, mampukah Danantara menjadi mesin pembangunan yang lincah dan efektif? Atau dalam usahanya melawan monster global, ia justru berisiko menjadi monster itu sendiri? Hanya saja kali ini dengan wajah kita sendiri. Sebuah pertanyaan yang layak banget untuk kita renungkan bersama.